Oke, mari kita bedah satu hal penting. Ada sesuatu yang lagi berubah banget nih, soal cara Indonesia ngelola ekonominya. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan cuma soal ganti nama atau ganti pejabat. Jauh lebih dari itu. Ini soal benturan dua filosofi ekonomi yang bakal nentuin arah negara kita ke depan. Bisa dibilang ini ceritanya sang bertahan versus sang penyerang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba kita pikirin bareng-bareng. Uang kas negara kita itu sebetulnya fungsinya apa sih? Apakah dia itu kayak perisai yang tugasnya melindungi kita dari krisis? Atau justru dia itu senjata yang dipakai buat nyerang, buat ngejar pertumbuhan ekonomi secepat-cepatnya? Jawabannya, nah itu dia yang akan nentuin arah ekonomi Indonesia di masa depan. Oke, kita kenalan sama dua tokoh utamanya. Di satu sisi ada Ibu Sri Mulyani Indrawati, kita sebut aja sang bertahan. Filosofi beliau, stabilitas dan kehati-hatian. Pokoknya yang penting aman. Buat beliau, kas negara itu ibarat shock absorber di mobil, tugasnya meredam guncangan. Nah, di sisi lain ada Pak Purbaya Yudi Sadewa, sang penyerang. Filosofinya, pertumbuhan dan berani ambil resiko. Buat beliau, kas negara itu mesin ya harus digaspol. Jadi saya mau tekenin lagi ya, ini bukan sekedar pergantian orang loh. Ini benar-benar kayak pergeseran lempeng tektonik dalam ideologi ekonomi negara kita. Yuk kita lihat lebih dalam, gimana dua cara pandang yang beda banget ini bakal ngebentuk masa depan Indonesia. Jadi, gimana sih cara mereka mandang APBN alias anggaran negara kita? Nah, buat Sri Mulyani yang menganut paham ortodoksi fiskal atau gampangnya paham kehati-hatian, APBN itu kayak tubuh manusia. Kesehatannya harus dijaga nomor satu. Tujuannya? Ya stabilitas. Sebaliknya nih, Purbaya dengan pendekatan ekspansionis pragmatisnya ngelihat APBN itu sebagai alat buat ekspansi. Dia lebih berani ambil resiko demi ngasih stimulus ke ekonomi. Nah, disinilah letak perbedaan paling dasarnya. Visi mereka itu benar-benar dibangun di atas teori yang beda banget. Anggap aja kayak gini deh. Mereka itu pakai 2 kali playbook atau buku panduan strategi yang sama sekali berbeda buat ngelola ekonomi kita. Prinsip yang dipegang Sri Mulyani itu namanya konservatisme akuntansi. Artinya apa? Gampangnya gini, selalu siap buat skenario terburuk. Kalau ada potensi risiko, langsung diakui. Tapi kalau ada potensi untung, tunggu sampai benar-benar pasti baru diakui. Jadi pesimis dulu, optimisnya belakangan. Contoh paling gampangnya, kebijakan automatic adjustment. Sebagian anggaran itu sengaja dikunci di awal tahun. Ya, ibaratnya milih sakit sedikit sekarang, biar nanti nggak jatuh ke jurang krisis. Kalau Purbaya beda lagi manuvernya. Dia pakai yang namanya macro matching principle. Gini logikanya, belanja jor-joran hari ini itu bukan buang-buang duit, tapi investasi. Investasi buat mancing pertumbuhan ekonomi yang nanti di masa depan bakal balik lagi dalam bentuk penerimaan pajak yang jauh lebih gede. Mirip banget kan sama strategi startup teknologi? Mereka kan berani bakar duit gila-gilaan sekarang demi bisa dominasi pasar di masa depan. Perbedaan cara pandang ini kelihatan juga dari cara mereka ngelihat aset negara. Buat sang bertahan, negara itu kayak wali amanat. Tugas utamanya ya menjaga aset, memastikan pembukuan keuangannya sehat dan aman, titik. Nah, buat sang penyerang, negara itu agen aktif. Tugasnya ya muterin aset-aset itu biar jadi duit, biar jadi pertumbuhan di lapangan. Jadi kalaupun catatan keuangannya kelihatan sedikit lebih berisiko, nggak apa-apa, selama mesin ekonomi di masyarakat terus berputar kencang. Oke, udah cukup ya ngomongin teorinya. Sekarang, gimana kalau kita coba uji dua filosofi ini di dunia nyata? Kita pakai sebuah simulasi kebijakan. Dan ini bukan dilema main-main, ini beneran krusial. Bayangin skenarionya begini, ekonomi lagi seret, daya beli masyarakat lagi turun, dompet lagi pada tipis, tapi di saat yang sama ada aturan, ada undang-undang yang maksa pemerintah buat naikin PPN dari 11% jadi 12%. Nah loh, pusing kan? Ini dilema kebijakan yang risikonya tinggi banget dan sangat mungkin terjadi. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Opsi pertama, dari sang bertahan, PPN tetap dinaikkan sesuai aturan. Kenapa? Ya buat jaga kesehatan APBN. Tapi risikonya, daya beli masyarakat bisa makin anjlok. Opsi kedua, dari sang penyerang, tunda kenaikan PPN atau malah kasih diskon pajak. Logikanya, hilangnya duit pajak itu dianggap investasi buat daya beli. Risikonya jelas, defisit anggaran bisa makin lebar, bahkan bisa nabrak batas aman yang ditetapin undang-undang. Kutipan ini benar-benar merangkum inti strategi sang penyerang.
Doktrinnya itu secara radikal mengubah cara kita memandang pajak. Jadi kalau negara nggak jadi narik pajak, itu bukan kerugian. Justru itu dianggap belanja modal yang disuntikkan langsung ke daya beli masyarakat. Wah, ini perubahan cara pandang yang fundamental banget kan? Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling penting. Jadi, apa untung ruginya, apa trade-off-nya dari masing-masing playbook ini? Karena kan setiap pilihan itu pasti ada harganya. Kita perlu paham betul apa risikonya dan apa imbalan yang mungkin didapat. Intinya begini, risiko terbesar dari pendekatannya sang bertahan adalah kehilangan peluang. Karena mainnya terlalu aman, terlalu hati-hati, kita bisa jadi ketinggalan kereta, kehilangan momentum buat tumbuh lebih pesat. Sebaliknya, risiko dari sang penyerang adalah instabilitas fiskal. Kalau terlalu agresif, utang bisa numpuk. Dan kalau prediksinya meleset sedikit aja, wah, ekonomi kita bisa goyang dan ada di ambang krisis. Jadi pada dasarnya nih, kita tuh lagi dihadapkan pada dua pilihan filosofi resiko. Pilihan pertama adalah membangun jaring pengaman yang super kuat, aman tapi ya gitu-gitu aja. Pilihan kedua adalah berani main akrobat di ketinggian, tanpa jaring pengaman, tapi dengan harapan bisa dapat tepuk tangan meriah berupa pertumbuhan ekonomi yang wow, spektakuler. Nah, semua perdebatan ini membawa kita ke satu titik. Indonesia sekarang ini lagi ada di persimpangan jalan. Sebuah titik balik yang bakal sangat menentukan masa depan ekonomi kita. Sebentar lagi, sebuah babak baru dalam cerita kebijakan fiskal negara ini akan dimulai. Kalau kita lihat lini masanya, pergeserannya kelihatan jelas banget. Sebelum tahun 2025, kita ada di era yang bisa dibilang konservativisme ekstrim. Fokus utamanya, stabilitas. Nanti, di tahun 2026 dan seterusnya, kita sepertinya akan masuk ke era agresivitas yang terukur. Fokusnya geser ke pertumbuhan. Nah, tahun 2025 ini jadi jembatan transisinya. Dan yang paling penting untuk kita ingat, perdebatan ini tuh bukan cuma soal angka di atas kertas APBN loh, ini jauh lebih dalam. Ini soal pilihan identitas ekonomi bangsa. Kita ini mau jadi negara yang seperti apa sih? Apakah negara yang ekonominya super stabil dan aman? Atau negara yang ekonominya tumbuh ngebut dan dinamis, walaupun ya resikonya juga lebih tinggi. Dan akhirnya kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, tapi semoga sekarang dengan pemahaman yang lebih utuh ya. Jadi, perisai yang kokoh atau senjata yang tajam? Kas negara yang super sehat atau ekonomi dengan pertumbuhan super tinggi? Kalau seandainya Anda yang harus memutuskan, masa depan yang mana yang bakal Anda pilih buat Indonesia?